Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan osmoregulasi pada ikan. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Salwa, NPM 1840102024, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Nah, yang pertama itu ikan. Nah, apa itu ikan? Ikan merupakan salah satu dari hewan vertebrata yang memiliki ciri utama hidup di air. Selain itu, ikan juga memiliki fisiologi dan morfologi luar yang unik dibanding hewan vertebrata lainnya. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Bagian-bagian dari tubuh ikan. Apa saja sih bagian-bagian dari tubuh ikan? Nah, itu terdiri dari mata, tutup insang, sisik, sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, sirip perut, sirip dada, mulut, dan sungut. Nah, tubuh Pisces dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu caput, bagian kepala. Bagian ini meliputi ujung moncong terdepan sampai ujung tutup insang paling belakang. Bagian ikan terdiri dari mulut, rahang atas, rahang bawah, hidung, mata, insang, gigi, tutup insang, otak, jantung, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu trukus atau bagian badan. Nah, bagian ini dimulai dari ujung tutup insang belakang sampai permulaan sirip dubur. Di dalam terukus terdapat sirip dada, sirip punggung, sirip perut, dan organ-organ dalam hati, empedu, lambung, gonad, usus, ginjal, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu bagian kauda atau bagian ekor. Bagian kauda dimulai dari permulaan sirip dubur hingga ujung sirip ekor bagian paling belakang. Pada bagian ini terdapat anus dan sirip ekor. Apa sih kemampuan ikan? Nah, ikan memiliki kemampuan untuk mengatur cairan di dalam tubuhnya. Kemampuan itu disebut osmoregulasi. Apakah osmoregulasi itu? Bagaimana cara kerjanya? Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Osmoregulasi diperlukan oleh sel atau organisme hidup untuk bertahan hidup. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Nah, karena itulah ikan membutuhkan osmoregulasi untuk mempertahankan hidupnya. Nah, jika sebuah sel atau organisme menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Jika terlalu sedikit air, maka ia akan mengkerut dan mati. Nah, di sini ada ikan air tawar dan ikan air asin. Nah, ini secara garis besar. Ikan itu dibagi menjadi 2. Nah, baiklah. Di sini osmoregulasi ikan air tawar. Terdiri apa-apa saja yang osmoregulasi ikan air tawar, yaitu meminum sedikit air. Tekanan osmosis air diperoleh melalui insang dan permukaan tubuh, mengeluarkan banyak urin yang encer, pengambilan ion-ion garam melalui insang. Yang kemudian osmoregulasi ikan air asin. Itu meminum banyak air,
tekanan osmosis air hilang melalui insang dan permukaan tubuh, mengeluarkan sedikit urin yang pekat, pengambilan ion-ion garam melalui insang. Nah, namun ada beberapa jenis ikan yang dapat hidup di dua jenis perairan, di mana sebagian besar masa kehidupannya dihabiskan dalam satu jenis air, baik itu air tawar atau air laut, kemudian harus berpindah ke jenis air yang lain untuk memijah. Nah, disebut itu ikan diadromus. Nah, ikan diadromus ini ada dua sifat. Yang pertama, anadromus dan katadromus. Nah, anadromus ini adalah ikan yang hidup di laut, kemudian pergi ke sungai untuk bertelur. Contohnya itu ikan salmon. Kemudian katadromus, dia ini hidup di sungai, kemudian pergi ke laut untuk bertelur. Contohnya itu ikan sidat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.